Oke, perkenalkan, nama saya Suhari Condrowasono, akrab disapa dengan sapaan Haris. Saya di sini sedang berada di depan stan kuliner Pasar Godong Jati, yang mana Pasar Godong Jati sendiri salah satu bentuk wisata kuliner makanan tempo dulu yang ada di wilayah Gunung Kidul, khususnya di wilayah Kapanewon Playen. Berawal sebenarnya dari keisengan semata. Dalam artian keisengan semata, saya selaku orang luar yang saya sendiri bukan asli Kapanewon Playen, saya datang ke wilayah Kapanewon Playen, masuk ke wilayah Kaluran Banyusoco. Berawal saya menjumpai sebuah wisata edukasi, yaitu edukasi Madu Bronto. Di situ dengan kemasan yang sangat luar biasa, dengan keasrian alamnya, saya terpancing untuk membuat suatu ikonik lagi untuk tambahan wisata di Taman Edukasi Madu Bronto, yakni dengan konsep dengan adanya pepohonan jati, kami buka dengan adanya Pasar Godong Jati. Berawal dari hasil bumi masyarakat yang luar biasa, rata-rata di sini 90% masyarakat Banyusoco, Kepek khususnya, hidup sebagai petani dan menghasilkan beberapa hasil bumi yang luar biasa, saya sangat melimpah sekali. Di situ saya sendiri terlintas punya keinginan, kenapa ikonik yang luar biasa ini kita tidak publikasikan, kita tidak jual lebih ke kalangan yang lebih luas, terutama untuk nantinya menjadi salah satu wisata kuliner tempo dulu satu-satunya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, yang berada di Kapanewon Playen. Sampai hari ini kurang lebih baru berjalan sekitar 11 bulan. Alhamdulillah, dengan adanya Pasar Godong Jati ini banyak dampak terasa yang dirasakan khususnya warga masyarakat Kepek, Banyusoco, Kapanewon Playen, untuk tambahan ekonomi kerakyatan jadi agak sedikit meningkat, walaupun belum seperti apa yang diinginkan. Kita baru proses dan mohon doanya untuk semuanya, supportnya, bantu share-nya, karena kita di sini juga sangat membutuhkan bantuan rekan-rekan semuanya dimanapun berada, khususnya untuk membantu untuk memperkenalkan lebih jauh Pasar Godong Jati, Taman Edukasi Madu Bronto ke jenjang yang lebih luas lagi. Setiap hari pasaran. Dan alhamdulillah perjalanan Pasar Godong Jati sudah ke 11 bulan ini, kita juga sudah dapat respon dari banyak pihak dengan apresiasinya, dengan kuliner tempo dulunya, dengan kemasan yang kita sajikan, dengan memanfaatkan dedaunan yang ada di Edukasi Madu Bronto, salah satu menjadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan, khususnya menu-menu makanan yang berbungkus dedaunan, begitu. Belum, tapi kita punya keunggulan utama yang sangat menarik. Sampai alhamdulillah kita juga sudah kedatangan dari turis mancanegara. Ada 10 negara beberapa bulan yang lalu, khususnya dari Jerman ini berapa kali kunjungan, 4 kali, dan kita sudah mendapatkan bookingan juga di 2023 akan datang turis untuk berkunjung di Pasar Godong Jati, Taman Edukasi Madu Bronto khususnya, dengan daya tarik sendiri yang kita jual, yakni makanan khas tempo dulunya. Jadi kita benar-benar memanfaatkan hasil bumi masyarakat lokal dengan ikoniknya, bungkus serta kemasannya kita memanfaatkan dedaunan yang ada. Harapannya yang utama satu, khususnya di wilayah Kapanewon Playen, Kaluran Banyusoco, konsep awal dengan berdirinya Pasar Godong Jati Taman Edukasi Madu Bronto sendiri
salah satu lokasi wisata yang dibangun dengan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor wisata. Dari apa yang kita sajikan, semoga kedepannya di Gunung Kidul tidak hanya di lokasi Pasar Godong Jati saja. Harapan terbesar berdirinya Pasar Godong Jati Taman Edukasi Madu Bronto membantu khususnya wilayah Kabupaten Gunung Kidul untuk menambah daya tarik wisatawan lokal ataupun mancanegara yang mau berkunjung berwisata ke Kabupaten Gunung Kidul khususnya. Tidak asing lagi ke Kabupaten Gunung Kidul. Siapa yang tidak kenal dengan Kabupaten Gunung Kidul dengan mungkin ratusan bahkan tak terhitung juga untuk dari sektor wisata. Dengan adanya Pasar Godong Jati ini saya selipkan di salah satu tempat wisata yang ikonik, saya rasa ikonik, dan itu sudah mendapatkan respon juga dari para pendatang bahwasanya Pasar Godong Jati itu memang ikoniknya lain daripada yang lain. Banyak berbagai menu yang ada dan semua apa yang disajikan di belakang ini semua hasil bumi masyarakat. Ikonik yang membuat daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini yaitu makanan tempo dulunya mulai dari tiwul, mulai dari gedok dan berbagai macam, bahkan puluhan olahan yang benar-benar masih diolah dengan tangan-tangan warga masyarakat lokal, dengan keasliannya, dengan apa yang ada di lingkup masyarakat sini disajikan semua dijadikan sebuah makanan dari hasil bumi itu. Jadi itu salah satu daya tarik sendiri di Pasar Godong Jati ini. Kenapa? Alhamdulillah banyak kunjungan ke sini baik dari wisatawan lokal maupun asing, tertariknya karena makanan di Pasar Godong Jati itu sekarang juga jarang dijumpai di tempat wisata lain. Untuk Pasar Godong Jati sendiri kita manajemennya di satu lokasi wisata Edukasi Madu Bronto, kita terpecah menjadi dua manajemen. Jadi pihak wisata Edukasi Madu Bronto kita juga punya manajemen sendiri, Pasar Godong Jati juga punya manajemen sendiri, walaupun kita di bawah satu payung. Jadi kami pemberdayaannya khususnya untuk kolaborasi manajemennya itu kita memang melibatkan baik dari kalangan anak muda khususnya, dan kami juga tidak menutup semangat beliau ibu-ibu dan bapak-bapak yang pengen ikut bergabung di Pasar Godong Jati dan Taman Edukasi Madu Bronto memajukan ini. Terutama harapan kami di sini, konsep yang kami sajikan dengan manajemen yang sudah berjalan, kami prioritaskan manajemen ini kami utamakan untuk regenerasi. Jadi jangan sampai kedepannya kita hanya terpaku ke satu orang yang mungkin untuk profilnya nanti semakin kesininya justru akan semakin berkurang. Jadi kami mulai pembelajaran, mulai pendampingan, pendekatan, ajakan khususnya regenerasi muda. Dan keterlibatan di sini hampir 50% itu kita memang keterlibatan untuk yang aktif itu memang muda, untuk yang berkarya di lokasi dengan pemanfaatan apa yang ada itu memang kita memberdayakan bapak-bapak dan juga ibu-ibu warga masyarakat sini.